Ini kehidupan para sahabat sudah menjadi amalan sahabat. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقدر على إيصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء متفق عليه. عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, kadang-kadang lewat di masjid kerja di jalan, aswaq lewat di pasar kami, mamahu nabulun kan senjata panah ya kita. Jadi kalau membawa panah ini kan benda tajam nih, payumsik dipegang atau yakbir sama matanya dipegang. An yusiba ay makhafata an yusiba, takut kalau kena orang. Jadi kalau kita membawa senjata, membawa parang, lading, masukkan ke kumpangnya atau kita pegang yang tajam, jangan kena orang, kita pegang. Makhafata, takut an yusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai kena orang mukmin. Ya, apa yang kita bawa itu kita pegang, kita supaya jangan kena orang yang tajamnya. Pegang dengan tangan kita. Muttafaqun alaihi, yang ketiga. Nu'man baca. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-mu'minina fi tawaddihim, itu panjang tabadi wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tarul jasadi idas taka minhu mutbun tada'a lahu satirul jasadi bis sahari wal humma. Muttafaqun alaih. Nabi SAW memisalkan masyarakat Islam, masalah mukminin Nabi tawadihim, dan itu asalnya tawadudihim. Tawadud ini asalnya dalam kasih sayang, saling kasih. Wadda ya wadduna, tawadada ayat, kayak tawasau bil haqqi, saling berwasiat. Kalau tawadada saling kasih mengasihi, saling mawaddah. Jadi perumpamaan orang dalam kasih, dalam saling kasih menyayangi. Watarahim, sayang, tarahum juga merahmati, menyayangi, tolong juga, seperti satu jasadil wahid. Kayak badan kita nih, kalau tangannya sakit maka kakinya berjalan mengobati. Kalau orang sakit mata maka dia datang ke dokter semuanya. Idza istaka maknanya marida, kalau dia sakit, waduan satu anggota sakit, maka semuanya ikut. Tada'a lahu sa'irul jasadi, sakit mata maka semuanya ikut, semua bagian badannya itu bisa hari dia tidak tidur juga. Walhamma dia demam juga. Anggota badannya sakit maka semuanya tidak tidur dan demam. Hatinya fatal. Ada kawannya hatinya kotor. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berfungsi. Dia suka mencari ilmu dan cara hikmah. Dia suka dia zikrullah, dan suka dia mencintai Allah. Kalau hati kita tidak mencintai Allah berbuat baik kepada kita, ini malah sakit. Kalau diobati 40 hari atau 4 bulan beriktikaf bisa. Mengobati hati kita yang masih jauh daripada Allah, Allah dekat dengan kita. Allah mencintai orang yang beriman, tapi orang beriman sedikit mencintai Allah. Itu penyakit. Dan yang keempat,
baca. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Ini kejadian kasus dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Nabi sallam, cucunya Nabi mencium akan cucu siapa? Cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi ini kan yang paling besar Hasan, adiknya Husain. Maka Nabi mencium cucunya. Dan sambil Nabi ada orang Badui namanya Aqra' bin Habis. Ini orang mu'alaf ni. Maka Aqra' bin Habis sebagai tamu ini mengomentari ujarnya, innali asrata minal walad, saya punya anak 10. Jadi kada aulad kada walad. Jadi walad ni boleh jamak, boleh mufrad, boleh. Jadi kata-kata walad itu mufrad, lafaznya maknanya boleh jamak, boleh zakar, boleh unsa. Ini masalah bahasa. Bagi akak ni, saya punya anak 10. Ma qabbaltu minhum, saya tidak boleh mencium anakku. Orang Badui ini kasarkan, dia takut kalau anaknya nanti manja, dia anggapnya gitu. Maka Nabi memandang kepada dia, fanazara ilaihi Rasulullah, mengomentari lagi, man la yarhamu la yurhamu, siapa tidak mengasihi orang tidak dikasihi oleh Allah. Man la yarham la yurham. Ini bahasanya al-jaza min jinsil amal. Siapa yang tidak kasih sayang tidak sayang. Siapa tidak sayang dengan rakyat, maka tidak sayang oleh Allah. Kita ni orang tua ya, kita ni orang yang kuat, orang yang kuat, orang yang badannya kuat, dia tidak sayang kepada yang lemah, maka Allah tidak sayang kepada dia. Jadi kalau kamu sayang kepada orang lain, Allah nyayangi kamu. Ini kita hafal, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasihan tidak disayangi. Kiaskan aja ya. Jadi kita dalam belajar ngajar dengan kasih sayang. Kita di asrama juga dalam pendidikannya rahmat. Jadi hubungan kita adalah bitawadihim wa tarahim misal jasad wahid, satu badan. Ya, kita ni ada yang besar badannya, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang muda, semua berkasih sayang ya. Kalau kita berkasih sayang, maka Allah yang kita semua. Jadi tidak ada perasaan kejam, tidak ada bahasa balas dendam. Kita menjadi ustaz jangan balas dendam. Kami di STK itu ya ada masa perkenalan, masa peluncuran. Nah, kalau mereka sudah menjadi panitia peluncuran, maka tidak boleh menyakiti mahasiswa yang baru supaya boleh dendam, tidak boleh. Jadi kalau ada hukuman, pertama dikatakan kamu ini salah, ini kesalahan dulu, dia nyadar kesalahan, baru dihukum. Kesalahannya itu diberitahu dulu. Setelah dia menyadari ini hukumannya pun pendidikan, bukan fisik. Sekarang ini ada Kementerian HAM ni. Kalau kita menyakiti anak, memukul badannya ya, kemudian oleh polisi ini ada polisinya, ada orang pendidikan pertahanan anak dan perempuan, Kementerian HAM. Kita dituntut oleh pemerintah, oleh polisi. Tidak boleh memukul santri kita, tidak boleh memukul anak kandung, tidak boleh kita pukul. Anak didik, anak kandung tidak boleh oleh ayahnya dipukul oleh ustaznya. Jadi kita hafal, man la yarham la yurham. Kita hafal, kita amalkan ini ya. Anak kita sehari-hari kita berkasih sayang, rahmah bainahum.
dalam Quran ayat 28 daripada surah apa ni? Salah surah Muhammad apa? Kata Fatah. Ujar Allah Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyadda 'alal kufar, kepada orang kafir itu keras dan tegas, tidak mau sesama orang kafir, tetapi semua rahama'u bainahum. Rahamah itu ialah ini, saling kasih sayang, saling asah asuh, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya Nabi yang kata man la yarham la yurham. Ini adalah hak asasi manusia kita Muslim. Nabi itu kalau ada anak yatim di Madinah, beliau yang jadi ayah. Saya ayahmu Aisyah adalah ibumu. Bila ada anak yatim, abahnya mati dalam jihad, Nabi ini rangkul, dipeluk Nabi, dicium Nabi, dibawa ke rumah. Wahai anakku, wahai cucuku. Dia mana ayahku? Nabi tanya, ayahmu mati? Tidak, ayahnya mati syahid juga ada. Ya Nabi, sudahlah, aku ni adalah ayahmu dan Aisyah adalah ibumu. Dibawa ke rumah, disayangi, dan dikasih makan minum, dikasih pakaian. Itu Nabi menghandle para sahabat yang anak-anak. Hasan Hussein dengan Usama. Walaupun Usama ini adalah orang lain, anak hamba saya, namun beliau sayang kepada Usama. Sehingga Usama ini orang lain, tapi ayahnya anak angkat Nabi. Katakan Habibu Rasulillah, gelarnya siapa? Usama Habibu Rasulillah. Wan Habibul Habibu. Orang Madinah bila sesuatu dikadukan kepada Usama, Usamanya kepada Nabi. Jadi anak orang lain seperti cucu sendiri begitu. Yang kelima, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qalima nasun min al-arabi, orang Badui, Arab, orang Badui, orang kampung, orang gunung, datang kepada Nabi SAW sebagai tamu. Faqalu, maka bertanya, atuqabiluna sibyanakum, apakah kamu di sini mencium makan anak cucumu, sibyan, anak-anak kecilmu? Faqalu, orang Madinah jawab, na'am. Tapi kami orang Badui ini adalah ma nuqabilu, kami tidak mencium anak cucu kami. Faqala Rasulullah SAW, awa amliku, apakah saya mampu untuk menahan, memiliki? Jadi kita bersayang-sayang tercurah kepada anak cucu ni. Muttafaqun alaihi. Bersama nomor 6. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. Baca semua. Man la yarhamun nasa la yarhamhumullahu. Kita nyakun amal ini ya. Mana umum siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Ini orang yang kejam, dia tidak sayang untuk Allah, Allah kejam dengan dia. Man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu. Illa Allah yang membalaskan. Allah melihat dengan hati kita. Nomor 7 baca. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. Ini kepada imam ni.
Kita di sini latihan jadi imam. Santri boleh jadi imam. Nanti kita ke kampung tidak canggung lagi ya. Idza shalla ahadukum linnas, maksudnya idza shalla imaman. Kalau kamu jadi imam untuk manusia, fal yukhaffif, hendaklah dia ringan. Maksud ringan ni tasbihnya jangan panjang 3 kali saja. Ayatnya jangan terlalu panjang, pertengahan saja. Alasannya fa'inna fihi di antara makmum ada daib, ada orang yang lemah badannya, wasaqah, ada orang yang sakit badannya, pada kabar yang tua, renta. Jadi di belakang kita ada orang tua, ada yang sakit, ada yang punya urusan banyak. Namun idza shalla ahadukum kalau sembahyang sendirian, sembahyang duha, sembahyang witir, misalnya sembahyang sunat apa saja, fal yutawwil ma syaa, boleh dia memperbanyak sekehendak dia. Jadi lain kita jadi imam, kalau kita jadi imam sembahyang pertengahan. Jangan juga imam terlalu cepat ya. Dalam tarawih misalnya imam tu dalam tarawih baca Fatihah sekali lepas. Kalau Rasulullah tetap payah 7 kali lepas Fatihah. Biar agak cepat juga. Tapi riwayatnya wadal hajah. Jadi yang di belakang makmum ni ada yang Saqim, ada daib, ada saqim, ada kabir, ada zal hajah. Yang makmumnya ada orang yang lemah badannya, ada yang sakit badannya, ada yang orang tua badannya, ada yang punya hajat. Orang misalnya saya makmum, orang kampung datang, orang punya hajat, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke mana. Kalau imam terlalu banyak, orang kan tak terganggu. Silakan baca. Jadi imam harus tahu keadaan umat. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Cuma kalau subuh jangan pendek subuhnya. Subuh memang harus panjang ayatnya. Yang Allah katakan wa Qur'an al-fajr. Quran yang banyak dibaca pada waktu fajar. Inna Quran baca kana Quran baca itu disaksikan oleh malaikat. Jadi memang kalau subuh ayatnya agak panjang. Kalau zuhur, asar dengan isya tu lebih nak kaya waduha, nak kaya lam nasah, nak kaya batini itu zuhur, asar dan isya. Kalau maghrib memang pendek. Kalau maghrib sore yang pendek. Terus Ana Aisyah وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. Nah, ini hikmah kenabiannya. Aisyah yang tahu, Aisyah yang alim. Punya Aisyah radhiyallahu anha, in kana sesungguhnya asalnya innahu sungguhnya adalah Rasulullah ingin mengamalkan suatu amal, la yada'al amal, beliau meninggalkan suatu amalan, padahal beliau ingin bahwa dia suka cinta hanya amal. Beliau ingin mengamalkan kita, misalnya ingin beliau tarawih berjamaah dengan para sahabat. Tapi nanti kalau Nabi tarawih, sahabat datang banyak, akan diwajibkan. Maka tidak jadi Nabi takutan tarawih itu sunat saja, jangan wajib lah. Kalau wajib nanti banyak yang berdosa. Kalau tarawih kan berdosaan. Ada orang yang kalau tarawih jadi berdosa kalau diwajibkan. Nabi tidak mau kalau dia. Ini kan dipilih Nabi itu biar diberikan tarawih itu sunat atau diwajibkan. Kalau bila imam itu sampai 4 malam, memberikan tarawih ada yang ikut yang malam kedua, tapi banyak orang keempat banyak sekali. Kalau malam keempat keluar ke masjid, imam maka akan diwajibkan oleh malaikat Jibril.
Hanya Nabi tidak keluar malam keempat. Nabi tinggal di rumah jatuh. Nabi sembahyang tarawih sendirian saja di ujung malam. Jadi ambil para sahabat, bayangkan. Nabi itu sungguhnya Nabi ingin Nabi meninggalkan suatu amal apabila beliau suka, seperti tarawih itu malam keempat tadi. Kenapa beliau tinggalkan? Khasyatnya beliau takut kalau manusia akan mengamalkan maka akan diwajibkan akan diwajibkan nanti banyak yang tidak mampu. Ini bagaimana sunat Nabi tidak mau diwajibkan karena kasihan dengan umatnya. Kasihan. Yang ke-9 baca. Contoh yang ke-9 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an yusal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaqun alaih wa ma'nahu ij'al fi quwwata man akala wa shariba. Jadi Nabi kita ni bisa aja puasa lebih daripada 24 jam tidak berbuka dan tidak bersahur. Puasa sampai berbuka tidak berbuka, waktu sahur tidak bersahur. Jadi lebih pada 24 jam puasa itu kalau tidak makan namanya wisal. Jadi wisal puasa lebih pada 24 jam tidak berbuka dan tidak bersahur. Nabi melarang ya. Nahahum. Hum ni sahabat Nabi, oleh Nabi SAW melarang sahabat kepada puasa terusnya. Kenapa? Rahmatan Allah kepada sayang kepada umatnya. Banyak ada sahabat yang protes. Kalau je sahabat ina pian bang tuasiluha, kenapa kami dilarang begitu? Kalau ini saya bukan seperti kamu sekalian, aku ni berbeza. Ini jadi aku walaupun tidak makan tidak minum walaupun puasa panjang. Yut'imuni ala Allah Ta'ala memberikan kekuatan seperti kekuatan makan. Yut'imuni ala memberikan aku ni. Aku tidak makan beberapa hari namun yut'imuni Rabbi. Allah Ta'ala memberikan aku kekuatan makan, kekuatan seperti orang minum. Makan kadang makan tapi seperti orang makan. Wa yasqini Rabbi. Jadi Allah Ta'ala yang memberi aku ni makanan batin atau minuman batin seperti kayak orang makan minum. Jadi bagi aku ni boleh bisa. Kamu jangan muttafaqun alaihim. Ma'anahu mana bisa ya ja'alu fi quwwatan. Allah menjadi dan berikan ada kekuatan manakala seperti orang makan seperti orang minum. Ini namanya khususiyat ya. Allah memberikan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kekuatan seperti makan dan minum. Dan Nabi kita ni banyak khususiyat ya. Dan ini boleh istirahat lebih pada 4, 9. Dan beliau boleh bisa 2. Yang ketiga beliau wajib sebanyak tahajud. Kita akan sunat beliau wajib. Ya ayyuhal muslimin qumil laila. Jadi bagi Nabi tahajud adalah wajib. Kalau beliau tidak malam ada satu halangan, besoknya beliau qada siang menghadap 12 rakaat. Jadi Nabi ini boleh wisal, sedang Umar dilarang. Kenapa? Ini khususiyat. Ada kebolehan. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa dan menjadikan bagi Nabi ada kekuatan makan minum walaupun boleh tidak makan tidak minum. Lebih dalam peperangan di dalam jihad ni. Terus الصلاة ربيع أن
An Abi Qatadah sahabat dia beliau Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ini wajah Nabi adalah aku ialah saya yang jadi imam sembahyang. Uridan atau saya ingin panjang ayatnya, yang panjangnya ayat panjangnya, tapi saya begitu ayat panjang. Pak Asma'u, saya dengar ada anak menangis, buka asabin, anak kecil nangis di belakang. Tentukan anak dengan ibunya. Pak tajawaz, saya pun cepat, tajawazani cepat. Maksudnya saya pendekkan ayatnya, saya cepatkan. Karena hiatan saya ini tidak mau anak suka memberikan kesulitan kepada ibunya, kesian ibunya. Ini Nabi ini ayat ini mau yang panjang, tapi kan ada mendengar tangisan anak-anak. Saya pun membaca ayat agak pendek dan agak cepat sembahyangnya. Kesian ibunya, jangan sampai ibunya terganggu salatnya. Ini Nabi kita ini menjaga ibu yang jadi makmum di belakang. Ibu ini kan punya anak, anaknya nangis. Kalau Nabi anak nangis, Nabi banyak ayatnya dan banyak sembahyangnya, maka mengganggu kehusukan anak ibu. Bahasa Jawa saya sembahyang agak cepat. Tapi tidak terlalu cepat, langsung pada cepat banget kada. Pertengahan saja, walahan saja. Rawahul Bukhari semua baca an Jundub, baca وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ولا يطلبنه الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكتبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. hati-hati dia, hati-hati dengan man shalla salat subhi. Kayak ini, siapa yang sembahyang subuh dalam tafsirnya berjamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia itu mendapatkan zimat dalam tanggungan Allah, dalam tanggungan keselamatan Allah, menjamin keselamatannya. Bismillah, dalam tanggungan Allah, lalu dia selamat. Jangan sampai orang yang sembahyang berjamaah kita pukul, jangan. Jangan pala yatubanakum, jangan sampai Allah menuntut kamu jatuh. Orang sembahyang subuh ini jamaah saya jamin dia selamat. Kamu jangan dipukul dia, jangan dipenjara dia, jangan dibunuh dia ya. Karena Allah akan balas. Dia bizimatillah. Jangan sampai Allah menuntut kepada kamu daripada jaminan Allah tadi. Bisain. Fa'innahu fa'inal hal, innahu ini kembali kepada hal. Kalau orang ini dituntut oleh, misalnya ada pemerintah yang kejam, orang yang sampai subuh disakitinya, diabainya kalau maka Allah menuntut. Fa'innahu man yatlubu ayatu Allah min zimmati bisyai'in, itu pasti dapat. Kalau Allah menuntut orang yang sembahyang subuh jamaah dituntut oleh Allah, ada yang menyakiti. Kalau Allah menuntut pasti dapat. Semua biasanya nanti di akhirat yukabbahu di alalim, bahkan dia ke dalam neraka. Yukabbahu yakubbuhu, kabba yakubbuhnya orang kafir. Kalau dia di akhirat nanti berjalan kakinya ke bawah, bukan. Orang kafir itu di akhirat nanti dia berjalan mukanya di bawah, kayak apa tuh? Orang beriman berjalan biasa. Di mana di neraka Jahannam. Rawahu Muslim. Jadi kayak ayat yang kita baca malam ayat apa mayamsi mukibban ala wajhi ahda mayamsi sabi ala siratim. Wajah Allah, mana bagusnya orang yang berjalan kepalanya di bawah, berjalan jalannya lencat-lencat saja kepala.
Atau ahda itu yang lebih baik daripada orang yang berjalan biasa dengan kakinya. Apa yamshi mukibban ala wajh, mukibban ni muhanya ke bawah. Itu akan lebih baik daripada orang yang yamshi ala siratin, ala jalan berjalan biasa. Tentu lebih bagus orang jalan dengan kakinya daripada kepala yang jalan. Nanti pada hari kiamat ya, orang kafir itu atau orang yang munafik ni, banyak orang munafik pura-pura beriman ni, padahal dia kalau beriman atau ada pilkada ni. Kita sebentar bulan 12 ada pilkada gubernur kawasan, ada beberapa bupati, beberapa wali kota dipilih. Jadi orang yang sembahyang subuh jamaah itu jaminan Allah jangan disakiti dia. Kalau menyakiti orang yang sembahyang subuh jamaah, nanti Allah akan membalas. Kalau Allah pasti dapat sampai yudrik dapat oleh Allah nanti. Semua kubuhu Allah Taala ada kepalanya di bawah jalan begitu pergi neraka Jahannam. Na'udzubillah min neraka Jahannam. Kita disunahkan setiap subuh ni berdoa lama ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah lindungi aku daripada api neraka dengan amal. Jadi bukan hanya doa, kita minta dilindungi daripada api neraka, kita minta daripada amalan, daripada pakaian, daripada sifat neraka. Misalnya lah, jangan sampai kita ni berlindung daripada api neraka 7 kali, tapi amalan kita kaya neraka. Hanya misalnya dengan sama muslim ni, musuhi muslim, atau pakaian-pakaiannya minim, kelihatan aurat, itu pakaian orang neraka kita samai. Jangan akhlak kita sebagai orang kafir, jangan. Ya Allah lindungi kami daripada neraka dan daripada amalannya. Habis. Nomor 11. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. Ini suasana masyarakat Islam di mana Nabi hari ini ya. Al-Muslim akhul Muslim, ukhuwah Islamiyah. La yazlim, jangan menzalim kawannya Muslim. Ya sama di masyarakat sama ya. Wala yuslim, jangan dibiarkan dia terzalim. Tidak menzalim, tidak membiarkan. Ya kalau kita sakit, jangan dibiarkan dia sakit, ditolong. Dia misalnya kalau kau makan, jangan dibiarkan, tolong dia. Jangan kawan bila banyak baju di kawan ni, kalau dia dijauhi, jangan. Man kana fi hajati akhi, siapa yang menolong hajat kawan ni misalnya sakit, kita berikan obat dia, kita bawa dia ke rumah sakit, menolong hajat kawan. Maka jawabannya kana Allah fi hajat, Allah menolong hajatnya. Bila orang yang suka nolong Allah menolong dia. Waman pagaja, siapa yang melapangkan daripada Muslim keubatan suatu kesulitan, maka Allah akan melapangkan dia kepada hari kiamat. Ini kaidahnya, man pagaja, siapa yang melapangkan daripada kawannya Muslim atau Muslimahnya keubatan kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan bagi dia kesulitan pada hari kiamat. Penting ya, jangan sampai kita ini menyulitkan orang. Orang sudah tenang tidur, kita sulitkan, kita ganggu lagi, kita nyalakan lampu lagi, jangan ya. Sekarang ini kan jam berapa kita jam tidur, harus dipadamkan lampu dan kita orang tidur semua. Sampai kita ganggu orang. Orang sudah tidur, kita bisa membuka HP atau membuka televisi yang nyaring. Jadi kalau kita ni kawan tidur, baca Quran dengan nyaring pun jangan ya. Hanya beban di dunia yang jangan mengganggu orang itu, hukumnya haram ya. Kenapa dengan baca Quran nyaring atau membuka WA nyaring, buka video nyaring, jangan ya. Jadi ada jam tidur, jam istirahat ada.
Jam tidur jangan kita bersuara atau membuka alat-alat ini dengan nyaring, jangan. Yang ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslim wa qul muslim, sama yang tadi, la yakhunu, tidak mengkhianati dia, tidak culas dengan, wala yakdu, jangan menistai dia, wala yakhzu, jangan menghinakan dia. Kul muslim ala muslim haraman, yang kemarin tu ini hak asasi manusia, ham. Setiap muslim kepada muslim yang lain haram mengganggu irduhu, kehormatannya, mamalun, mengambil hartanya, waduh dengan darahnya. Jadi tiga ini darah, harta dan kehormatan. At-taqwa, dengan takwa di mana? Bukan di lidah takwa, bukan di baju takwa, bukan. Takwa di dalam hati. Di sini jadi juga lidah. Takwa bukan pakaian aja, si bulannya baju takwa, tidak. Bukan pidatonya takwa, bukan. Takwa di dalam hati, dalam amal. Bihasbi min syari ayah akhal muslim. Cukup seseorang dikatakan jahat kalau dia menghina kawannya muslim. Jadi orang yang menghina kawannya muslim itu sudah cukup dikatakan jahat sudah. Kalau dia minta ampun, perlu diperbaiki ya. Wa Tirmidzi qala hadisun hasanun. Walaupun hadis hasan tapi pengamalannya sama hadis yang sahih sama. Ini kesimpulannya, wajib kita menghormati sesama muslim. Wajib kita menghormati dan menjaga kehormatannya. Yang sampai kita mengganggu dia ya. Dia ini kalau orang jauh, orang asing misalnya lah, orang yang miskin misalnya, kita wajib lebih asrama ada suatu kasih sayang khusus. Kita jaga akhlak kita ya sama kawan yang asrama. Imam Tirmidzi wa hadisun hasanun. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling hasad, menghasad tidak boleh ya. Wala tanajasu, tanajasu jual beli. Misalnya kita ni mau beli HP ya, oh HP yang itu harganya saya beli 1,5 juta. Kalau harganya naik karena kita berani begitu, padahal harganya 1 juta aja. Supaya naik dia berucap saya boleh begitu 1,5 juta, padahal tidak. Maka orang lain pun tertipu dengan dia. Itu najis, najis ini mengangkat harga barang supaya naik. Dia sekongkol dengan yang berjual, akhirnya jadi mahal. Dianya saya pengalaman menukar HP 1,5 juta, padahal 1 juta aja. Ajaran orang lain yang membeli HP tertipu. HP ke baju ke pakaian apakah sama. Jangan mengangkat harganya. Dia bilang saya pengalaman, saya sudah beli. Tak boleh itu ya. Itu makna la tanajasu. Wala tabaghal, jangan saling marah. Kalau orang marah jangan kita marahi. Tidak ada alasannya. Wala tanab, orang membelakang kita jangan balas. Kita orang yang berbuat kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan. Orang membelakang kita jangan dibelakangi. Ada tu kesalahan kita tu, bagi diri kita. Wala tadabbur sama ya. Wala yabi' ala bai'. Orang membeli sesuatu belum selesai kita beli, tak boleh. Orang membeli tanah, membeli kebun, membeli baju, harganya 100,000 ditawar. Sedang tawar-menawar belum selesai kita beli, tak boleh. Ada juga orang sedang meminang perempuan, belum lagi selesai meminang, sudah cuma belum selesai lagi kita berdatang, tak boleh kita. Haram hukumnya ya. Pinangan orang kita pinang, tak boleh. Nanti jadi fitnah nanti. Ya kalau kita tidak tahu. Jadi orang meminang perempuan kadang-kadang bertakun dulu, adakah anak pian bertunangan orang lain, adakah sudah. Kalau ada jangan pulang. Jangan ada pulang.
Jangan kayak apa kalau kami berdatang, jangan. Kalau ternyata yang datang kedua orangnya lebih kaya, lebih alim, lebih berwibawa lah. Mungkin orang nanti yang pertama ditolak dan tidak hormat, karena kamu yang tidak hormat juga. Jadi wala yabi' ala bai' wala yakhtub ala khidbati akhi. Khidbah ni artinya meminang, tak boleh. Tahu perempuan itu sudah dipinang orang, jangan kita meminang lagi. Walaupun dengan SMS sama juga sama. Ujian Nabi wa kuna ibadah la ikhwana, kamu adalah hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu, tidak boleh menzalim dengan dia akhu. Wala yakhzuluhu, jangan menghinakan dia. Wala yahqiru, meremehkan dia. At-taqwa huna wa yusyir ila sadrihi, sini 3 kali Nabi ulang at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa bukan dalam ucapan, bukan di dalam pakaian. Takwa di sini. Takwa itu jangan menghina kawan, menyayangi kawan. Bihasbi min asyari, cukup seorang dikatakan jahat an yahqir, kalau dia menghinakan kawannya muslim. Jadi orang yang menghinakan kawannya muslim, dia menghinakan dia jahat dulu. Orang lain belum tentu lagi. Kalau muslim ala muslim haramun, yang sama yang tadi. Jadi muslim kepada muslim adalah haram, mengganggu darahnya atau hartanya atau kehormatannya. Bahwa muslim ini agama Islam, agama yang sangat menanggapi hubungan sesama kita ni ya. Dari ayat yang saya bacakan hujung satu patah tadi. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ana, kan sahabat. Asyidda wal kuffar rahma bainahum. Tarahu ka'an sujada ya Rabbal wa duwana. Dan kamu lihat bagaimana sujud dengan kokok, bagaimana sayang dengan tawasabilah ke tawasabisabu. Jangan sampai masa Islam masyarakat yang saling belakang, saling tidak bersaudara. Lima pada an-najasu an yazida fi samanin syar'atin, dia menambah harga satu barang harga 1 juta, dia bilang 1,5 juta. Yunada ala, dia berteriak. Besok ujiannya di pasar ini harga barangnya sekian, padahal terlalu mahal. Mana hawihi, di rumah atau di toko di mana lah, di pasar. Wala waqbadalahu, dia tidak ingin beli, cuma ingin melahkan harganya, larang. Bal yaqsidu an yaqura, ingin menipu orang ni. Dia ingin menipu orang supaya dia orang tertipu dengan dia. Yang 1 juta dikatakan dia 1,5 juta misalnya ni ya. Ujaimanahu hadha haramun, perbuatan ini adalah haram. Harga yang murah dikatakan mahal, pengen nipu orang lain. Ini hukumnya haram ya. Wa tadabburu an yurida anil insan yahjurahu. Jadi mana tadabbur ialah berpaling daripada orang lain, wa yahjurahu, dan tidak berbicara dengan dia. Kalau menyapa, wa yaj'aluhu, dia menjadikan kawan dia kasyai'il ladzi wara'a zahri, membelakang kawan, hanya mengikut kawan ni, membenci kawan dan tidak menyapa dia, dia letakkan di belakang lah. Wara'a zahri wa duburi. Yang ke-15 ini penting ni. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman, bukan tidak beriman, belum sempurna iman kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Hatta yuhibba min al-khairi li akhihi, ingin kebaikan kepada kawannya sebagaimana kebaikan untuk dirinya. Dirinya jadi mizan, jadi ukuran.
Tidak aku ngoyak orang. Kau senang kali koyak orang, bila kali senang jangan ngoyak orang. Aku misalnya, kita ni punya tempat tidur kan. Tempat tidur oleh kawan, dia rabihnya dipermainkan, jadi tempat tidur tidak bagus lagi. Suka kalau orang berbuat dengan kita, tidak suka jangan berbuat kepada orang lain. Jadi diri kita sebagai timbangan. Rumah kita kan sudah bagus teratur rapi, datang kawan ni macam-macam diambil barang dia, bantalnya apa macam-macam sudah tidak pada tempatnya lagi ya. Kita kan tidak senang, kalau tidak senang jangan berbuat kawannya dia kita senang. Yang itu tidak boleh. La yunahlu hadza yuhibbu li akhihi ta'lim min al-khairi ma yuhibbu nafsihi. Bukan yuhibbu nafsahu, bukan. Orang banyak menterjemahkan salah ujar orang, misalnya la yunahlu hadza yuhibbu li akhihi. Dia beriman seorang kamu sehingga mencintai saudaranya sebenarnya dia tidak kepada kawan, walaupun suami isteri meninggal, suaminya dah kali patak dah kon. Jadi mencari kebaikan semua kebaikan untuk dirinya, bukan mencintai dirinya. Orang punya anak kecil sekolah ni, sekolah di TK atau sekolah di MA, tidak, yang mengajarnya tidak baik, tidak beriman sebelum dia mencintai anak didik, sebelum mencintai anak. Ingin supaya anak dia ini pintar mengajar, pintar sembahyang, pintar sekolah ya. Bagaimana anaknya begitu? Jangan sampai biarlah kamu tidak pandai, tidak pintar, tidak hafal Quran. Ada orang-orang di umum begitu. Saya punya gaji sudah kamu nakal-nakal lah. Tidak peduli. Tidak, anak ini perlu dia pintar kayak anakku. Jadi saya perlu kebaikan untuk diriku, kebaikan untuk kawan. Itu iman. Tidak sempurna imanmu kalau kamu tidak memiliki kebaikan untuk kawanmu, untuk anak dia, sebagai kebaikan untuk dirimu. Sebagaimana kalau anak-anak kada paham agama, kada hafal Quran, kada dapat ilmu, itu juga dengan kawan. Jadi kalau jadi guru ni berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak orang pintar sampai anak kita, anak orang hafal sampai anak kita hafal Quran. Jadi kebaikan yang kita inginkan untuk anak kita sama dengan orang lain. Itu iman. Kalau tidak sah, tidak beriman. Habiskan dia. Mana tadi? Boleh 18 kah? 16. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsur, jangan ansur, unsur kan. Ini kita banyak sarap kan. Nasr yang sunnah unsur la tansur kan. Untuk akhakan muslim, tolonglah saudaramu yang muslim itu zaliman atau mazluman. Ada yang nanya, faqala rajulun ya Rasulullah, ansurhu idza kana kalau dia mazlum saya tolong. Bagaimana bila berpian in kana kalau dia zalim? Kaifa dia zalim, dia korupsi, dia pacaran. Kaifa nolong dia? Ya ke pacaran bagus, aku gani tidak. Ujian ayo tahjuzuhu, kamu larang dia atau tamno sama. Tahjuzu tetap sama. Kamu larang, kamu jangan korupsi, nanti oleh KPK ditangkap. Atau tamno, kamu larang dia daripada kezaliman itu. Jadi menolong dia yang zalim ni ialah tahjuzuhu, nasihati dia, atau tamno, kamu larang dia daripada zalim. Paine dia kena sendiri menolong dia dengan melarang dia daripada kezaliman. Dan ujian dia mau kecacatan kena boleh kan? Ya kan kawan, jangan. Apa saja kita kalau orang zalim ni jangan kita biarkan. Kita tegah dia daripada kezaliman dia. Menegah dia adalah paine dengan nasihat itu, menolong dia adalah kita menegah daripada tahjuzuh, kamu larang dia daripada kezaliman itu. Rawal Bukhari. Nomor 17 kan biasa kami hafal je. An
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin khamsun biasanya situn. Hak muslim dengan muslim yang adalah 5. Pertama radus salam. Wajib ya. Wa iyatul marid melangi orang sakit ya. Wa tiba'ul janaiz mengikuti kuburan orang mati sampai ke kuburnya. Ijabatul da'wah dan memperkenalkan orang mengundang apa saja, mengundang pengantin atau mengundang orang selamatan misalnya. Tasmiyatul atis, dia mengucapkan alhamdulillah kalau dia menjawabkan yarhamukallah kalau dia bersin. Kalau dia bersin menjawabkan alhamdulillah, kita sunat menyebutkan yarhamukallah. Kalau dia tidak, ya tidak apa-apa. Muttafaqun alaihi. Di riwayatkan ada yang kedua hakul muslim alam situn 6 bukan 5. Illa kita saling kalau kita jumpa kita boleh salam. Jumpa tengah jalan jumpa di manakah kita salami dia. Bila doa kalau dia mengundang memanggil anda, wajib dia kabulkan doanya. Maksud doanya dia memanggil kamu, dia mengundang kamu, wajib jawablah. Maka setengahlah undangannya. Idas tansah kalau dia minta nasihat, pansahlah boleh dia nasihat. Punya bingung nak happy yang mana ni? Nasihat. Aku nak tambah di sini mau nyambung ke mana? Kalau dia minta nasihat, bermusyawarah boleh dia nasihat. Tidak atasnya kalau dia bersin, dia alhamdulillah. Aku ucapkan yarhamukallah. Dia bersin karena kalau sunat. Jadinya ahwai jadinya alhamdulillah hanya yarhamukallah. Bila marida bangun kalau dia sakit kita hilangi. Bila mata kalau kita meninggal kita ikuti ke dia ke kuburannya. Sembahyang kada atau kalau ke kuburan orang muslim walaupun kada berkolak sama muslim. Habiskan ke 18. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah merintah dengan 7 perkara. Manahana sebenarnya ada 7 yang diperintah, 7 yang dilarang. Amarana bi yadatil marid. Nabi jangan untuk menghilangkan orang sakit ya. Watiba jadi mengikuti jenazah ke kuburannya. Terus begitu atas dia mendoakan orang yang bersin. Wa ibral muqsim dan membetulkan sumpah. Bila sumpah jangan sumpah tu langgar ya. Wa nasrul mazlum menolong orang yang kena zalim. Di kamar tu ada duitnya diambil kawan. Contohnya ya kita tolong. Yang dibiarkan dia lemah. Kalau misalnya diambil harta oleh yang kuat mau dipukul dia. Ada kejadian tadi begitu. Dia mengadu ke situ majlisnya pembelaan anak dan perempuan tu. Wa nasrul mazlum menolong yang kena zalim. Wijabati da'id dan mendatangi undangan. Iftahi salam dan mengumandangkan salam. 7 ya. Wa nahana an 7 juga khawatima beberapa cincin daripada emas. Laki-lakinya boleh pakai cincin emas atau khatamin bidahabi wa ansubin bil fiddah, minum daripada cangkir atau gelas yang bikin daripada perak atau daripada emas dah boleh itu. Wa al-mayasir al-humri daripada tempat duduk yang empuk, daripada apa ini sutra yang warnanya merah. Manil kasih juga tempat duduk daripada kain sutra ni. Pandu besar hari-hari dia memakai kain sutra, beristibrak sutra yang agak kasar, wadibai sutra yang separuh bercampur.
segala macam sesuatu yang diharamkan walaupun sedikit. Muttafaqun alaih, 7 yang diperintah, 7 yang dilarang ni. Tapi riwayat wa insadid dhalati, dan mencari barang yang hilang di masjid. Zadaha fi sabi'al awal. Jadi kalau kehilangan jangan di masjid, mencari di lapangan, jangan di masjid. Jadi masjid koyak-koyak menyala. Siapa yang melihat kok tidak boleh. Insyadid dalal, mencari barang yang hilang di masjid tidak boleh. Ya paling jangan berteriak begitu, paling bertakunan saja. Lamakan kunci ku Allah melihat. Kalau berteriak pengumuman pakai mic tidak boleh di masjid ya. Masjid bukan untuk pengumuman. Kali nyampaikan siapa yang kehilangan ambil di masjid, balik ke itu. Mayasir artinya jika biya ada maya paya usaha beri di bawah minta tu qabla alif atau musalasah mayasir ma'alaha wahiyya jamu maisaratin wahiyya syai'un yutakhadu min sesuatu yang diberikan daripada sutra wayusa kunan, di bawahnya sutra, di atasnya kapas koton atau gairahu atau yang lain. Wajah dijadikan sarjini tempat duduk di kendaraan, di unta atau di keledai atau di mobil. Jadi kita duduk di atas, bikin daripada sutra tidak boleh. Wakuril ba'il atau belakangnya unta atau tempat duduk tidak boleh. Jadi sealih rakibu, orang mengenai unta duduk di sini tidak boleh. Ini pada wal qasiyu bi fathil qaf wa kasr sin qasi mumalah musyaddadah wa yasyabun tunsaju minha. Jadi kain yang ditenun daripada sutra. Wakatan bercampur dengan katan dengan sudah dicampur mukhtalita ini. Insyaallah adalah mengenalkan barang yang hilang di masjid, mencari begitu maksudnya. Habis ya babun subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta babu satri awratul muslimin. Ini pembentukan masyarakat Islam yang harmonis ni. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka abduka wa rasuluka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jam berapa ni? Jam 7 ya. Ya, Isra' duha sudah